Halo pemirsa Getoto News, balik lagi sama gue Pradana, dan kali ini kita bakal ngeliat motor balap buat penjenjangan rider-rider muda, namanya motor mini GP. Nah, tapi motor mini GP ini bukan motor mini GP biasa, karena ini motor mini GP bisa dibilang motor mini GP karya anak bangsa. Kayak apa motornya? Yuk kita lihat bareng-bareng. Nah, sekarang saya udah bersama Bro Harlan. Ini salah satu pencetus motor mini GP karya anak bangsa ini, namanya tuh Air Al Rashid Indo Racing SND AP10. Iya, tipenya AP10. Nah, AP10 tuh bisa dijelasin nggak tuh AP10 tuh maksudnya apa sih? AP10 itu namanya dari Al Rashid Project. Yang pertama kita keluarkan launching ini adalah AP10. 10-nya itu kita dari diameter ring dari Diameter ring bannya ya? Iya. Diameter bannya 10 in gitu loh. Jadi AP10. Kedepannya nanti kita ada project lain, nanti kita misalkan seperti AP12 itu 12 yang pakai ring 12 inch segala macam. Nah, ini kita sekarang karena adanya AP10, kita fokus ke AP10 dulu kali ya. Nih spesifikasinya nih kalau misalnya ngeliat, ngeri juga nih, apa motor mini GP karya anak bangsa itu. Oh ya, karya anak bangsa. Kenapa karya anak bangsa? Karena bisa dibilang udah 98% itu buatan lokal. Oh, jadi semua cuma ada komponen ya? ya segini banyak, semuanya udah lokal kecuali kita engine, ini suspensi sama Masih suspensi sama rem ya? remnya iya Itali gitu loh. Oh, oke. Jadi cuma 3 item itu aja, yang lainnya itu benar pure lokal. Ini pun kita bikin semua gitu. Itu kenapa tuh? Apa namanya belum, misalkan mesin dulu deh yang paling apa? Kenapa mesin itu kan salah satu komponen paling penting dalam motor nih ya? Betul. Istilahnya 50%-nya motor itu mesin. Mesinnya belum pakai punya Indonesia, kenapa tuh Mas? Karena terus terang ya kita bingung juga karena di sini nggak ada seperti factory yang menyediakan menjual untuk unit mesin, tidak ada gitu loh. Walaupun nanti misalkan ada, mungkin kemungkinan besar kita juga akan mencoba dipakai produk itu. Tapi terlepas dari itu juga spesifikasinya udah nggak malu-maluin lah ya. Ya. Kayak coba pemainnya dari bannya nih udah Pirelli bikinan. Ya, benar. Pirelli lokal yang Ya. kualitasnya udah ekspor untuk ke dunia. Juga dari apa rangkanya juga ya. Rangkanya kita ini udah pakai CNC ini, bending semuanya. Terus juga semuanya dikerjakan semua full CNC. Nah, sama nih kalau misalkan ngomong bicara soal buatan lokal, biasanya kan agak hubungannya sama harga nih. Kalau misalkan ngelihat di pasar mini GP itu kan harganya bisa menyentuh ratusan juta bahkan kan? Ya. Kalau ini berapaan? Ini kita jual untuk umum di 59 juta. Benar-benar udah istilahnya, ya memang sebenarnya kalau bisa kita buat semua pasti akan costnya lebih turun lagi. Ya, kita akan terus berusaha lah ya. Akan kita tetap develop lagi yang dimana kita harus beli dari luar. Kita mencoba untuk coba kembangkan lagi untuk bikin sendiri. Ya tujuannya apa? Untuk harga ini bisa terjangkau oleh menengah ke bawah. Istilahnya Air tuh dengan AP10 dan seterusnya itu mau memasyarakatkan balap motor di Indonesia ya? Iya, jadi betul sekali. Nah, terus misalkan saya udah beli nih buat perawatan spare part gitu segala macam, Ya, kemana? kita siapkan semuanya. Dari engine semuanya, spare partnya, misalkan cover jatuh, ini rem ada masalah semuanya. Jadi nggak usah khawatir lagi. Jadi after sales-nya kita jaga. Jadi kamu balap di mana? Jadi nanti di setiap kota itu ada agentnya kita. Jadi ya sudah dekat atau sudah terjangkau. Agennya udah ada di mana aja tuh kalau boleh tahu? Yang pasti kita udah ada pendekatan, ada beberapa teman kita juga yang di balap juga. Jadi poin yang pertama sih kita di setiap kota besar kita udah punya gitu. Jadi istilahnya dari mana aja lebih dekat gitu. Ya nanti bisa kita coba diskusikan lagi untuk kota-kota kecil-kecil lainnya dengan teman-teman di daerah sana. Nah sama tadi Bro Harlan kan bilang kalau mau balapan di mana bisa kita siapin. Nah kalau dari Airnya sendiri nih, kalau misalnya saya udah beli ini, bisa balapannya, bisa latihannya tuh di mana? Ada dari Air ada programnya juga nggak sih? Ya, sementara ini kita kemarin sudah buka seleksi untuk balapan one make race ini sendiri. Begitu juga program yang sudah kita discuss oleh IMI.
kita udah buka pendaftaran yang kita sebentar lagi mudah-mudahan insya Allah kalau misalkan pandemi udah mulai bisa terkontrol ya, bisa PPKM ini bisa berikan izin kepada kami untuk menjalankan event, kita akan ini seleksi dan itu kita akan balap. Rencananya tahun ini kita akan berusaha mencoba di 3 seri. Oke, di mananya tuh? Ya, Sentul, Jawa Barat, antara di Subang atau di Tasik, setelah itu di Jogja. Di Jogja, antara di Jogja atau di Semarang. Jadi istilahnya Sentul dekat Jakarta, Jawa Barat lah mewakili Subang dan itu, dan terakhir di Jogja sekitarnya seperti Semarang lah. Gitu. Nah, sama satu tadi kelupaan. Kalau misalkan mau belinya kemana kan? Kalau misalkan motor-motor kayak gini kan nggak kayak ada showroom-showroom segala macam kan? Ya, untuk Belinya sementara bisa ini kita bisa di kontak di admin kita, atau mau lihat di seragam kita, itu di air. Jadi Arasin Indo Racing, coba lihat aja di sana. Nanti sini ada kontaknya. Jadi harus hubungin kemana? Itu tinggal cari situ aja, telepon aja. Nanti harus kita orang admin kita yang akan melayani. Nanti biar nggak bingung, nanti kontak segala macamnya ada di sini ya. Nih Mas, kalau misalkan dari pendapat Mas sendiri, yang jadi keunggulan AP10 tuh apa sih part-partnya mungkin? Keunggulan Yang dari paling part-part- ya, keunggulan dari motor ini salah satunya ya, walaupun dimensinya kecil, tapi mempunyai jawab power yang besar. Jadi untuk yang 155 udah menggunakan 14 horsepower. Oh, Jadi oke. udah powerful, udah cukup kencang ya. Jadi engine kita menggunakan yang biasa standar internasional. Begitu juga suspensi, yang istilahnya bukan cuman suspensi saja, tapi ini ada cartridge yang bisa oke. di-adjust. Jadi di-adjust, jadi pembalapnya itu bisa menyeting sesuai ke ininya dia, keinginannya dia. Settingnya ada apa gitu kan? Biasanya kalau misalkan suspensi balap tuh ada preload, ada damping. Ini Ya, ini di sini kita lihat ya, di sini suspensinya. Ini ada untuk spring ya. dan juga ini, ini spring, ini ada Rebound. yang rebound. Nah, ini rebound. Jadi, ya, ini berbeda. Oh, jadi, oke. jadi begitu juga sak belakangnya. Sak belakangnya juga ini sama yang digunakan MotoGP, apa namanya? Oh, MotoGP di luar. MotoGP itu Iya. ya. Jadi standarnya udah sama. Oke. Ya, kita ini udah teknologinya nih menggunakan seperti yang dipakai di Superbike. Oh, kenapa tuh? Oh, Ininya tuh udah tidak biasa lagi. Biasanya ini berbeda lah. Di sini kita udah lebih apa namanya, lebih canggih lagi lah, seperti di mini GP yang sekelasnya lah. Gitu. Kita. lebih canggihnya gimana tuh? Bagaimana? Lebih canggihnya gimana tuh maksudnya? Ini teknologinya udah seperti yang diadopsi oleh motor-motor Superbike. Oh, oke. Jadi nggak seperti polos gini aja. Ini kan derajatnya benar-benar harus presisi. Karena kalau kita lihat sini, ini sangat inian, apa namanya, biar ininya tidak terlalu goyang, gitu loh. Ini juga pakai CNC semuanya. Dibikin pakai CNC. Berarti semuanya itu udah di setting biar si mekanik dan pembalapnya itu bisa ngejar 1/100 detik yang paling Yes. kecil itu ya. Benar. Jadi anak-anak ini sudah terbiasa. Dari kecil dia harus paham terhadap motornya. Bagaimana sih untuk dia bisa menang, tidak cuma dia hanya bisa balap, tapi dia bisa setting engine-nya, dia bisa suspensinya, dia bagaimana dia komunikasi sama timnya, sama mekaniknya. Jadi dari kecil ini kita sudah membiasakan pembalapnya bisa belajar. Kesimpulannya nih, kalau misalkan saya boleh narik kesimpulan nih Mas. Dari air ini sendiri meluncurkan AP10, sebuah motor mini GP yang buatan Indonesia dan dengan part-part berkualitas tingkat dunia Ya. dan dengan harga yang cukup terjangkau buat Ya. memasyarakatkan balap motor, khususnya balap motor sport mini Ya. di Indonesia ya Om. Betul sekali. Oke. Jadi istilahnya dengan motor ini anak itu sudah bisa belajar bagaimana yang dilakukan di tingkat dunia, gitu loh. Jadi bukannya dia cuma bisa belok, tapi dia bisa benar-benar bisa belajar tentang motor. Jadi untuk next step-nya dia sudah terbiasa. Dan harapannya kalau nanti pembalap-pembalap muda kita bisa berkompetisi di kejuaraan dunia, mereka udah nggak ketinggalan lagi sama pembalap luar negeri karena Betul. basicnya sendiri
udah Ya, sama, sudah sama. Apa yang dilakukan di luar, kita lakukan di sini. Nah, sekarang saya udah bersama Test Rider Otomotif TV, Faris. Yes, Pra. Nah, tadi gua kan kagak ikut ngetes nih. Nah, gua mau nanya, dan kalaupun gua ikut ngetes, kalian nggak bakal percaya kalau penilaiannya dari gua nih, makanya gua nanya orang-orang yang kompeten. Buat nanya-nanya soal impresi berkendara motor. Nah, nih, Res, lu juga kan selain Test Rider tuh suka balapan juga kan? Kadang-kadang. Iya. Sering. Tergantung event ya. Nah, apa namanya? Salah satunya kan motor sport 150 cc yang gede. Ini 150 cc juga, tapi kecil. Impresi berkendara itu kayak gimana nih? Yang ini dibanding sama yang gede? Selain yang paling beda kan udah pasti dimensi ya. Pasti. Dimensi udah pasti beda lah, nggak usah diomongin lagi. Terus juga kalau motor-motor kayak gini kan istilahnya motor prototipe ya, Pra. Benar. Jadi motor prototipe ini paling kerasa itu dia jarak istilahnya posisi setang sama jok itu hampir rata kalau dilihat dari frontal samping. Makanya nungging banget Nah, ya ininya. akhirnya itu benar-benar maksa badan si pundak ini, punggung, pokoknya gimana caranya pasti harus rebah. Ya. Jadi itu emang salah satunya ya mengacu ke untuk balapan internasional lah, kayak motor Moto3, Bener. Moto2 kan istilahnya tuh riding positionnya udah sport banget lah. Jadi istilahnya ntar kalau anak kecil udah terbiasa naik ini, ntar naik ke jenjang yang lebih tinggi seperti yang tadi itu udah nggak kaget badannya. Itu dari riding position, terus kemudian dari fitur pastinya suspensinya nih baik depan atau belakang udah lengkap banget. Jadi ada preload, ada compression, ada rebound, belakangnya juga sama. Jadi si anak kecil itu nggak hanya dididik buat melatih motor atau skill untuk kendarai motor balap, tapi dia juga dilatih buat ngelatih feelingnya, ngerasain suspensinya nih enak apa enggak, kampukan apa enggak, keras apa enggak. Begitu juga suspensi belakangnya kayak gitu sih. Kalau performa ya so-so lah. Itu bisa masing-masing rider pasti punya impresi tersendiri. Yang pasti kalau untuk anak kecil belajar dengan performa mesinnya seperti itu udah cukup banget. Nah, tapi nih kalau misalnya tadi lu banting-banting di sirkuit untuk kecil, yang paling kerasa beda banget antara ini sama motor 150 cc gede yang biasa. Pasti pertama tuh bobotnya udah pasti ringan banget. Akhirnya untuk ngebanting-banting tuh nggak butuh effort lebih lah. Cuma motornya udah miring kan. Terus juga yang kedua wheelbase. Ini kan motornya pendek Iya, berarti lebih enteng lagi buat enteng banding banget. kanan Malah kirinya lagi kadang ya. kalau kita terbiasa untuk bawa motor yang normal ya, pada umumnya 150 cc itu kan istilahnya kalau kita mau kalau istilah kayak truk lah, kayak ancang-ancang gitu kan. Iya, Ya. benar. Kalau ini nggak pakai ancang-ancang, kita belok, motornya langsung belok dan langsung masuk ke dalam tikungan gitu. Gampang banget. Stangnya tiup dikit rebah ya. Iya. Gampang banget. Nah, oke, ini pasti banyak banget yang bisa dibahas dari motor ini secara teknis. Iya. Tapi bukan di sini channelnya. Iya. Di mana? Di Otomotif TV pastinya. Siap. Oke, itu ya. Thank you banget, Siap, Riz. sama-sama, Pra. Semoga dengan hadirnya AP10, pembalap muda Indonesia bisa semakin sering berkompetisi di tingkat dunia ya. Ya. Oke, kalau gitu mungkin sekian dulu video dari Gritoto News dengan saya Pradana. Saya dengan Harlan Fadilah. Kita pamit undur. Sampai jumpa di video berikutnya.